Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azikin Rindiani. NIM saya H201600427. Saya dari Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS MPSI. Konsep dasar Gantt chart adalah diagram batang yang digunakan untuk memberikan visualisasi rencana proyek dari waktu ke waktu. Gantt chart tersebut akan menunjukkan tampilan sederhana yang menggambarkan beberapa hal seperti tanggal mulainya proyek. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Gantt chart dapat membantu. Satu, visualisasi jadwal proyek. Dua, penentuan urutan tugas. Tiga, identifikasi ketergantungan antar tugas. Empat, manajemen sumber daya. Lima, pelacakan kemajuan. Berikutnya adalah pengenalan Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft perangkat lunak. Ini dirancang untuk membantu tim proyek dalam merencanakan atau mengelola dan menyelesaikan proyek dengan efisien. Microsoft Project menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal proyek, mengalokasikan sumber daya, melacak kemajuan proyek, dan berkomunikasi dengan anggota tim proyek. Berikut adalah fitur-fitur utama Microsoft Project. Satu adalah pembuatan jadwal proyek, dua, manajemen sumber daya, tiga, pelacakan kemajuan proyek. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat proyek baru di Microsoft Project serta penjelasan tentang cara mengatur kalender proyek, menambahkan sumber daya, dan mengatur batasan proyek. Satu, buka Microsoft Project. Dua, pilih opsi proyek atau proyek baru di layar Microsoft. Terus cara untuk mengatur kalender proyek adalah pilih proyek di menu utama, lalu klik pada opsi informasi proyek atau properti proyek. Terus itu di jendela informasi proyek, pilih tab kalender. Lalu setelah pilih tab kalender, pilih kalender yang ingin Anda gunakan untuk proyek Anda, seperti kalender standar atau kalender 24 jam. Jika ingin membuat kalender khusus, klik tombol ubah kalender. Lalu atur hari kerja, jam hari libur, dan pengecualian sesuai kebutuhan proyek Anda. Lalu setelah itu klik OK untuk menyimpan pengaturan kalender. Cara menambahkan sumber daya. Yang pertama adalah pilih tab sumber daya di menu utama, lalu klik pada opsi sumber daya di grup data. Setelah itu di jendela sumber daya klik tombol tambahkan sumber daya atau tambahkan sumber daya baru. Lalu pilih jenis sumber daya yang ingin Anda tambahkan seperti manusia atau bahan. Masukkan detail sumber daya seperti nama, unit sumber daya, dan biaya. Setelah itu, klik OK untuk menambahkan sumber daya ke proyek. Cara mengatur batasan proyek. Yang pertama adalah pilih tab proyek di menu utama. Klik pada opsi informasi proyek atau properti proyek di grup properti. Ketiga, di jendela informasi proyek, pilih tab rencana. Pilih batasan proyek yang ingin Anda atur seperti tanggal mulai terlambat, atau tanggal selesai berakhir. Setelah itu, masukkan nilai batasan proyek sesuai kebutuhan proyek Anda. Lalu, klik OK untuk menyimpan pengaturan batasan proyek. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat Gantt chart menggunakan Microsoft Project dan menjelaskan cara menambahkan tugas, mengatur durasi, dan ketergantungan antar tugas, menetapkan sumber daya setiap tugas. Yang pertama adalah buka Microsoft Project, terus pilih opsi proyek baru, lalu tambahkan tugas, terus ketiga, di dalam tambahkan tugas itu, dalam tampilan tambahkan tugas terdapat baris atau klik baris kosong di bawah judul tugas. Lalu masukkan atau ketikkan nama dalam kolom tugas atau nama tugas. Lalu tekan tombol Enter
untuk menambahkan tugas. Keempat, mengatur durasi tugas. Di dalam kolom kolom durasi, masukkan durasi tugas dalam bentuk angka atau menggunakan unit waktu seperti hari D, minggu W, atau bulan M. Microsoft Project akan secara otomatis menghitung tanggal mulai dan tanggal selesai berdasarkan durasi yang Anda tetapkan. Yang kelima adalah mengatur ketergantungan antar tugas. Di dalam kolom PRDSHLTN, persyarat sebelum klik pada sel kosong di bawah yang ingin Anda jadikan persyarat. Pilih tugas yang akan menjadi persyarat dengan klik pada tempat jancat atau menggunakan drop-down list. Microsoft Project akan menghubungkan tugas yang saling terkait dan menunjukkan ketergantungan antar tugas. Menetapkan sumber daya untuk setiap tugas. Di dalam kolom sumber daya, klik sel kosong yang di bawah tugas yang ingin Anda tetapkan sebagai sumber dayanya. Pilih sumber daya yang akan ditugaskan ke tugas dengan mengklik pada tampilan jancat atau menggunakan drop-down list. Lalu Anda dapat menetapkan unit sumber daya yang akan digunakan untuk tugas tersebut, misalnya 1000% jika sumber daya bekerja penuh waktu. Ulangi langkah 3-6 untuk menambahkan tugas, mengatur durasi dan ketergantungan antar tugas, serta menetapkan sumber daya untuk tugas-tugas lain yang ada dalam proyek Anda. Berikut adalah panduan tentang pengaturan proyek dengan menggunakan Janchart di Microsoft Project. Yang pertama adalah menggeser tugas. Untuk menggeser tugas ke waktu yang berbeda, cukup klik tahan bar tugas di Janchart. Lalu seret posisi yang Anda inginkan. Kedua, mengatur waktu mulai dan selesai. Untuk mengatur waktu mulai dan selesai tugas secara manual. Klik 2 kali pada bar tugas di Janchart atau klik kanan dan pilih informasi tugas. Yang ketiga, mengidentifikasi jalan kritis. Microsoft Project secara otomatis mengidentifikasi jalur kritis dalam Janchart. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang jika tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian tugas atau proyek. Tempat adalah pelacakan kemajuan proyek. Untuk melakukan kemajuan tugas, Anda dapat memperbarui tugas secara teratur dalam Microsoft Project. Kedua, setelah itu klik pada bar yang ingin diperbarui kemajuannya di Janchart. Lalu, Anda dapat mengubah presentasi kemajuan atau memperbarui status tugas seperti selesai atau belum dimulai di kolom kemajuan atau status. Setelah itu, Microsoft Project akan secara otomatis memperbarui tampilan Janchart untuk mencerminkan kemajuan tugas yang telah diperbarui. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Janchart dan Microsoft Project dapat digunakan dalam setiap fase SDLC. 1. Analisis kebutuhan. Pada fase ini, Janchart dapat digunakan untuk merencanakan tugas-tugas seperti mengumpulkan kebutuhan pengguna, menganalisis persyaratan, dan menyusun dokumentasi kebutuhan. Lalu, Anda dapat membuat tugas ini dalam Janchart dan mengatur durasi serta ketergantungan antar tugas. Microsoft Project membantu dalam melacak kemajuan tugas-tugas ini, sehingga Anda dapat memastikan bahwa semua kebutuhan telah dianalisis dengan tepat. 2. Perancangan. Dalam fase perancangan, Janchart dapat digunakan untuk merencanakan tugas-tugas seperti rancangan arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna, dan perancangan basis data.
Pengembangan. Pada fase pengembangan, Gantt membantu merencanakan tugas-tugas seperti pemrograman, pengajuan unit, dan integrasi kode. Pengujian. 4. Pengujian. Dalam fase pengujian, Gantt membantu merencanakan tugas-tugas seperti penyusunan skenario, pengujian fungsional, dan pengujian performa. Kelima, implementasi. Pada fase implementasi, Gantt membantu merencanakan tugas-tugas seperti persiapan lingkungan produksi, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Dalam kedua fase Gantt dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas, mengoptimalkan jadwal, dan memantau kemajuan proyek. Berikut adalah contoh penggunaannya. 1. Fase rancangan. 2. Fase pengembangan. Sorry. 1. Fase rancangan. Di dalam fase rancangan, terdapat identifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas yang berisikan misalkan perancangan tugas antar arsitektur sistem yang harus diselesaikan sebelum tugas desain antarmuka pengguna. Dalam Gantt, Anda dapat mengatur ketergantungan antar tugas dengan menggunakan kedua tugas tersebut. Ini akan memastikan bahwa tugas desain antarmuka pengguna dan tidak mulai sebelum perancangan arsitektur sistem selesai. Kedua, fase pengembangan. Di dalam fase pengembangan, terdapat identifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas. Misalkan ada tugas pemrograman modul A yang harus selesai sebelum tugas pengujian modul A dapat dimulai. Dalam Gantt, Anda dapat mengatur ketergantungan antar tugas yang dengan menghubungkan kedua tugas tersebut. Ini akan memastikan tugas pengujian modul A tidak dimulai sebelum tugas pemrograman modul A selesai. Lalu, mengoptimalkan jadwal. Dalam Gantt, Anda dapat mengatur durasi dan sumber daya yang diperlukan untuk setiap tugas pengembangan, seperti pengembangan modul B dan pengujian integrasi. Lalu, lalu di sini saya akan menjelaskan tampilan Microsoft Project tentang Web Sentra HKI 2023 atau Project PBL saya. Di dalam proyek PBL saya terdapat analisis dan desain sistem. Di dalam analisis dan desain sistem terdapat wawancara pengguna, membuat diagram konteks, membuat DFD, membuat kamus data, membuat spesifikasi proses, dan membuat RD dan dokumentasi desain aplikasi. Setelah analisis, terdapat desain aplikasi, programming, testing program, dan instalasi program. Terdapat jadwal masing-masing pembuatan, analisis, dan desain sistem, seperti mewawancarai pengguna. Di sini jadwalnya 2 hari, dari Wednesday tanggal 1 sampai tanggal 2. Dari desain sistem juga terdapat membuat desain menu dan form entry, terdapat 2 hari. Yang di total pengerjaan proyek Web Sentra HKI yang ditotalkan 78 hari, dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 19 Juni 2023. Baik, sekian dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau, Bang, tes dulu.